Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Faimir Lerawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 yang terjadi di bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya sendiri, cara saya memaknai kondisi pandemi COVID-19 di bangsa Indonesia dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya. Lantas, bagaimanakah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, kesadaran, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah Anda memaknai kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya. Yang dimana masalah dan keluhan tersebut saya mengenai kondisi COVID-19 ini di negeri ini dengan berbagai dinamika permasalahan dalamnya, antara lain yaitu yang pertama, pengangguran yang semakin meningkat, yang kedua, kehilangan lapangan pekerjaan, yang ketiga, banyaknya jumlah kematian yang beredar, dan yang keempat, banyaknya pekerja yang kena PHK, dan yang terakhir yang kelima adalah banyaknya usaha UMKM dan perusahaan mikro yang belum tikar atau bangkrut. Selain itu, COVID-19 juga ada dampak positifnya tersebut, yaitu menurut saya pribadi, selain berbagai macam dinamika permasalahan yang ditimbulkan COVID-19, di dalamnya ternyata ada hikmah di balik dampak COVID-19 ini. Antara lain, dampak positif dari COVID-19 yaitu yang pertama, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Yang kedua, di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi dalam tantangan sendiri bagi mereka. Dan yang ketiga, dengan adanya kebijakan work from home pembelajaran. Yang keempat, penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, tuntutan kebutuhan tersebut membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran tersebut. Lantas bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 bagi mahasiswa? Menurut saya pribadi, bentuk aksi nyata yang harus saya lakukan yang pertama adalah mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama mahasiswa satu universitas atau seluruh Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik serta dapat menggalang donasi yang ditunjukkan kepada yang membutuhkan di tengah pandemi. Dan yang terakhir, yang ketiga, selain itu mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial, terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menyalurkan bantuan logistik, makanan bergizi, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Bentuk aksi nyata yang kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan. Yang pertama adalah segi ekonomi. Di sini yang dimaksud segi ekonomi adalah kita disuruh untuk membantu atau mengekspor keuangan kita dengan baik dan menata rapi. Jangan kita menggambur-gamburkan keuangan kita untuk keperluan yang tidak dibutuhkan atau hanya sebuah keinginan saja. Dan yang kedua, di sini ada segi sosial, yang dimana segi sosial adalah kalau mahasiswa adalah interaktif atau atraktif dalam membantu di lingkungan sekitar kita supaya sosial yang ada di lingkungan sekitar kita bisa menjadi sosial yang baik dan menimbulkan rasa toleransi yang tinggi. Dan yang ketiga, di segi lingkungan. Di segi lingkungan ini kita bisa melaksanakan atau menerapkan sistem gotong royong, yaitu untuk membersihkan lingkungan sekitar kita ataupun membuang sampah yang pada di tempatnya supaya lingkungan pada bersih dan semua penyakit atau kuman dan virusnya semuanya hilang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dengan segi budaya, yaitu yang dimana segi budaya ini kita harus melestarikan dan menjaga budaya kita supaya budaya kita tetap ada dan akan
jauh lebih pesat daripada sebelumnya meskipun di dalam dampak COVID-19 ini. Bentuk aksi nyata yang kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa solidaritas. Salah satu bentuk aksi nyata yang harus saya lakukan dalam menghadapi COVID-19 yaitu untuk solidaritas lainnya, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa empati pada orang lain, yang dimana menumbuhkan rasa empati berarti Anda harus berusaha untuk mengerti secara keseluruhan tentang orang lain sesuai apa yang dirasakan orang lain tersebut. Yang kedua, jalin silaturahmi dengan orang lain. Dalam kehidupan berorganisasi atau kelompok, komunikasi merupakan hal pokok yang amat penting. Karena tak kenal berarti tak sayang. Karena bukan hanya mengenal, tapi Anda juga harus bisa berinteraksi dengan rutin, melakukan komunikasi demi menjadi tali silaturahmi yang intensif dengan individu atau kelompok lain. Dan yang terakhir yaitu gotong royong. Dengan gotong royong, gerakan saling membantu dan tolong menolong itu akan memunculkan kembali rasa kepedulian terhadap masyarakat dan rasa solidaritas bangsa Indonesia, supaya dapat menginspirasi akan bermanfaat jika kita terapkan di lingkungan masyarakat sekitar. Cara menerapkan kesatuan yang kuat agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Yang pertama, kita harus menanamkan jiwa Pancasila kita. Saya yakin dengan Pancasila, semua permasalahan bangsa ini akan selesai, termasuk juga permasalahan wabah virus corona yang melanda bangsa ini. Dengan kita menerapkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, niscaya rasa persatuan yang kuat akan muncul kembali di negara kita. Yang kedua, menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pola hidup sehat, yang dimana yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar intelektual kita terjaga, berolahraga setiap pagi, makan dengan makanan yang bergizi, dan minum vitamin supaya antibodi kita kuat. Tindakan pemerintah setelah pandemi. Saran saya, pemerintah harus menjalankan tindakan tersebut setelah pandemi akan berakhir ini, yaitu yang pertama adalah menjaga dan meningkatkan perekonomian Indonesia, yang kedua pembatasan sosial berskala, yang ketiga melakukan new era normal di Indonesia, dan yang keempat menjaga budaya kelestarian Indonesia. Peran apa yang harus dilakukan oleh pemuda generasi milenial? Menurut saya pribadi, seperti saya sekarang, peran saya sebagai milenial yang pertama yaitu harus menjadi pemuda, harus berjuang demi kemajuan bangsa. Yang kedua, menjaga adat dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, pemuda harus berani membela yang benar. Yang kelima, mempunyai integritas dan self-disiplin yang tinggi dalam usaha mewujudkan karya. Yang keempat, punya passion yang jelas biar kita tahu cita-cita dan tujuan kita apa. Yang ketujuh, tidak mudah menyerah dan selalu ingin belajar. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu manfaatkan atau menggunakan media sosial dengan bijak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkannya. Thanks for watching.